Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan mudah membentak anak, dampaknya tidak main-main loh. Bentakan adalah salah satu cara yang diyakini bisa mendisiplinkan anak. Namun, benarkah demikian? Jika kita sering membentak anak, yuk coba perhatikan, apakah perilaku anak semakin baik setelah dibentak atau justru sebaliknya? Meski tujuan membentak dianggap baik, tapi dampaknya justru tidak baik. Membentak termasuk dalam pelecehan secara verbal. Seringkali bentakan tak hanya melibatkan volume suara yang keras, tetapi juga nada suara yang melengking. Hal itu biasanya diikuti mata melotot, ekspresi wajah kesal yang membuat anak merasa dibenci, serta tercetusnya kata-kata umpatan seperti "dasar anak manja" atau "anak menyebalkan". Sering pula bentakan pada anak saat orang tua marah ini berlangsung lama. Orang tua mengomel dengan suara tinggi selama berjam-jam. Alhasil, orang tua terlihat berubah seperti orang lain bagi anak, orang lain yang tak memiliki rasa sayang kepadanya. Nah, satu hal terburuk yang kerap mengikuti bentakan adalah pengabaian pada anak. Amit-amit ya bun, jangan sampai kita melakukannya. Ketika amarah menyelimuti diri dan ingin membentak anak sesering mungkin, yuk coba tahan diri dulu bun. Jika anak sering dibentak, lebih banyak dampak buruk yang muncul loh. Berikut ini beberapa dampak yang bisa terjadi. Pertama, meningkatkan hormon stres anak. Sering mendapat teriakan atau bentakan akan membuat pikiran, otak, dan tubuh berubah dalam berbagai cara. Salah satunya adalah meningkatkan hormon stres dalam aliran darah. Hormon stres bisa menurunkan imunitas tubuh, alhasil anak jadi lebih rentan sakit. Tak cuma itu, stres juga mengaktifkan tingkat kortisol tinggi. Kondisi ini berhubungan dengan kerusakan hipokampus dan daerah otak lainnya. Dampaknya bisa menyebabkan gangguan kognitif. Kedua, meningkatkan kecemasan. Studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa teriakan menghasilkan kondisi yang mirip dengan hukuman fisik pada anak-anak. Bahkan bisa diikuti peningkatan masalah perilaku. Sebenarnya, teriakan atau bentakan bukanlah strategi untuk mendisiplinkan anak, melainkan rilis atau pelepasan emosi. Alih-alih membuat berwibawa, membentak atau berteriak justru menunjukkan sisi dari seseorang yang tidak terkendali. Seringkali berteriak merupakan respon seseorang yang tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ketiga, anak semakin tidak menurut. Setiap hari dibentak kok anak ini nggak juga nurut ya. Mungkin kalimat itu kerap terlintas di benak orang tua yang sering mendisiplinkan anaknya dengan bentakan. Hal ini tidak mengherankan loh bun. Saat orang tua berteriak sepanjang waktu, maka bagi anak hal itu bukan hal baru. Karena terbiasa dengan bentakan dan teriakan, anak menganggap hal itu biasa saja. Dengan begitu, bentakan justru gagal mendisiplinkan anak. Keempat, harga diri rendah pada anak. Membentak dan berkata kasar dapat mengakibatkan harga diri yang rendah pada anak. Kondisi ini bisa berpengaruh pada kegiatan belajarnya di sekolah. Bentakan dan kata-kata kasar orang tua membuat seseorang anak merasa dirinya tidak dicintai. Mereka berpikir orang tuanya terus mengkritik karena tidak menyukainya. Dan kelima, anak menjadi agresif. Terbiasa dibentak dan diteriaki oleh orang tua berisiko membuat anak memiliki perilaku agresif atau mengganggu orang di sekitarnya. Bahkan di kemudian hari, akibat menginternalisasi interaktif negatif dengan orang tua, anak pun bisa berperilaku agresif pada orang tua. Duh, sayang sekali ya bun.
Akibat bentakan yang terus-menerus, jadi gagal membentuk ikatan dengan anak yang positif dan penuh kasih sayang. Terkadang kita mungkin pernah kelepasan membentak atau meneriaki anak. Namun, jangan jadikan hal itu sebagai kebiasaan ya bun. Sebelum membentak, yuk coba regulasi emosi terlebih dahulu. Jangan sampai niat mendisiplinkan anak malah jadi kontraproduktif akibat emosi yang tak terregulasi. Demikian beberapa akibat dampaknya sering membentak anak. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.